Hai, halo YouTubers, kita berjumpa kembali tentunya di Ngaheos Channel. Seperti biasa saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Recaled. Film ini sangat menarik sekali untuk kita tonton, karena di dalam ceritanya sangat penuh ketegangan dan penuh misteri. Oke sob, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, seperti biasa kita putar dulu intronya. Di dalam cerita film ini, ada seorang wanita yang bernama Sojin yang baru saja terbangun dari sakitnya akibat kecelakaan. Namun ternyata dari kecelakaan itu ia mengalami cacat otak ataupun lupa ingatan tentang semua kejadian-kejadian yang pernah ia lalui. Akan tetapi Sojin pun selalu dihantui bayangan-bayangan yang sangat mengerikan, yang seolah-olah ia seperti bisa melihat kejadian-kejadian seseorang yang akan terjadi di masa depan. Wanita ini memiliki seorang suami yang bernama Ji-hoon. Di film ini Ji-hoon adalah sosok suami yang sangat penyayang, dingin, dan penuh perhatian yang selalu merawat Sojin. Saat Ji-hoon tidak di rumah, Sojin pun kedatangan tamu, dua intel dari kepolisian yang menanyakan tentang sifat suaminya. Apakah pernah melakukan kekasaran pada Sojin? Tapi Sojin merasa hubungan mereka baik-baik saja. Rupanya kedua intel tersebut sedang melakukan penyidikan tentang kejadian yang pernah terjadi antara Sojin dan suaminya. Saat itu pula salah satu intel itu melihat foto pernikahan Sojin dan Ji-hoon. Kejanggalan yang aneh pada foto tersebut, akan tetapi intel itu tidak terlalu mempermasalahkannya. Singkat cerita, Sojin pun berjumpa dengan seorang temannya yang pernah sama-sama mengajar di sebuah sekolahan seni kanak-kanak. Namun Sojin pun merasa tidak mengenali temannya itu. Kemudian temannya itu mengajak untuk melihat-lihat ruang kerjanya Sojin, tapi lagi-lagi Sojin merasa kebingungan karena Sojin tidak merasa bahwa ia pernah bekerja di tempat itu. Kemudian teman kerjanya itu menanyakan tentang suaminya, apakah suaminya masih mencurigainya, karena temannya tahu kalau sifat suaminya Sojin itu kasar, yang suka memukuli Sojin akibat api kecemburuan yang tinggi. Tapi lagi-lagi Sojin bingung karena ia merasa tidak pernah mengalami hal demikian dari suaminya tersebut. Singkat cerita, ada seorang pengirim bingkisan berupa kotak yang diberikan kepada Sojin, yang ternyata di dalamnya ada banyak sekali foto Sojin bersama seorang laki-laki yang tak dikenalnya, yang membuat ia kaget. Ia pun semakin bingung dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Semakin hari, hidup Sojin pun sangat mencekam. Hidupnya selalu diselimuti bayangan-bayangan yang menakutkan, penuh tanda tanya, penuh misteri, serta penuh ketidakpastian. Akhirnya Sojin pun menemui teman kerjanya kembali untuk menanyakan tentang kepribadian suaminya. Kemudian temannya menjelaskan bahwa Sojin pun pernah bilang ke temannya kalau Sojin ingin bercerai dengan suaminya karena sikap suaminya yang telah berubah. Sampai-sampai Ji-hoon pun pernah meminum pil depresi karena sikap suaminya tersebut. Kemudian Sojin bertanya kembali apakah pernah ia tertarik pada lelaki lain, namun temannya tak tahu. Yang tahu bahwa suaminya lah yang tahu kalau Sojin sedang dekat dengan lelaki lain. Setelah mendengar semua cerita tentang suaminya itu, akhirnya Sojin pun mulai mencurigai Ji-hoon bahwa Ji-hoon yang selama ini bersamanya bukanlah suaminya, melainkan seorang penjahat ataupun pembunuh yang pernah ia lihat di bayangannya. Akhirnya Sojin pun mendatangi ke kepolisian dan membeberkan semua kejadian yang pernah ia lihat kepada kedua intel yang pernah menemui Sojin, bahwa telah ada terjadi pembunuhan kepada seorang pria. Di saat itu juga Sojin berpikir bahwa pelakunya adalah Ji-hoon. Namun di saat itu juga tiba-tiba Ji-hoon pun datang menemui Sojin. Sojin pun kaget, kemudian Sojin menyebut bahwa Ji-hoon lah pelaku dari pembunuhan yang pernah ia lihat. Namun Ji-hoon pun merasa heran atas tuduhan Sojin karena ia merasa tidak pernah membunuh siapapun. Akhirnya, kedua intel tersebut meminta Ji-hoon untuk memeriksa tempat pembunuhan yang pernah dilihat oleh Sojin. Setiba di tempat, memang tidak ada bukti bahwa di tempat itu ada kekerasan ataupun pembunuhan. Singkat cerita, saat Sojin sedang berada di lift, ia bersama dengan seorang lelaki yang tak dikenalnya. Kemudian Sojin pun melihat ke masa depan lelaki tersebut bahwa akan ada terjadi sesuatu. Sojin pun mengikuti lelaki tersebut. Ternyata benar, lelaki itu sedang berbicara dengan seorang penagih hutang sambil memukul kepala lelaki tersebut. Setelah si penagih hutang tersebut pergi, lelaki itu pun kaget setelah melihat Sojin. Lalu sob, siapakah lelaki tersebut? Tulis tanggapanmu di kolom komentar di bawah video ini ya.
Akhirnya lelaki itu dan Sojin pun pergi dan masuk ke tempat kediaman lelaki tersebut. Tidak lama, lelaki tersebut pun hendak pergi dari rumah itu. Tiba-tiba Sojin pun melihat bahwa lelaki tersebut akan tewas dibunuh oleh seseorang. Sementara Sojin pun masih berada di rumah itu, lalu apa yang terjadi? Sojin pun terkejut setelah menemukan fakta baru bahwa lelaki tersebut adalah Lee Ji-hoon alias suaminya. Dengan jelas Sojin melihat ada bukti foto perkawinan mereka di dinding rumah tersebut. Ternyata orang yang selama ini bersama Sojin bukanlah Lee Ji-hoon, melainkan Kim Sun-woo. Nama ini diketahui oleh salah satu seorang saksi mata yang sedang diinterogasi oleh tim penyidik. Tanpa pikir panjang, Sojin pun menelpon ke kepolisian. Ia pun melaporkan bahwa akan ada terjadi pembunuhan terhadap seorang pria di sebuah gedung yang dilakukan oleh Kim Sun-woo. Akhirnya dengan cepat, tim penyidik pun datang ke lokasi. Namun lagi-lagi, seperti biasa bahwa di tempat tersebut tidak ada tanda-tanda bekas kekerasan ataupun pembunuhan. Ternyata itu hanyalah bayangan ilusi Sojin saja. Sojin pun mengamuk seakan-akan tak percaya dengan kejadian yang pernah ia lihat. Akan tetapi, tim penyidik menemukan kecurigaan pada tembok semen karena Kim Sun-woo membawa peralatan material berupa godam ataupun palu. Tanpa pikir panjang, tim penyidik pun menghancurkan tembok semen tersebut. Ternyata di dalam tembok semen tersebut ada jasad mayat yang mengenakan jam tangan. Sojin pun terkejut bahwa itu adalah jam tangan suaminya yang sama persis dengan foto perkawinan mereka berdua yang pernah ia lihat. Akhirnya Kim Sun-woo pun ditangkap oleh tim penyidik. Saat Kim Sun-woo diinterogasi oleh tim penyidik, Kim Sun-woo pun mengakui bahwa ia telah membunuh Ji-hoon karena perusahaannya bangkrut akibat hutang perjudian Lee Ji-hoon. Akan tetapi, cerita itu bukanlah yang sebenarnya. Yang membunuh Lee Ji-hoon pada waktu itu adalah istrinya sendiri, alias Sojin. Akan tetapi pada waktu itu Sojin sebenarnya tidak berniat untuk membunuh suaminya, melainkan sebagai pembelaan diri dari kekejaman dan kekerasan suaminya yang kerap kali ingin membunuh Sojin. Tanpa sengaja Sojin pun mengambil sebuah benda tumpul lalu menghantam kepala suaminya yang mengakibatkan suaminya tak berdaya hingga bercucuran darah. Saat kejadian itu, Kim Sun-woo pun datang berniat untuk menyelamatkan Sojin dari kejahatan suaminya itu. Akan tetapi setelah melihat suaminya tewas, Kim Sun-woo pun menyeret jasad dari si suami Sojin. Ia pun berencana untuk menyembunyikan kasus ini dari kepolisian dengan cara menguburnya dengan adukan semen. Sementara itu hal mengejutkan pun tiba. Sojin mendapat telepon dari seorang temannya bahwa Ji-hoon suaminya sedang marah-marah seperti kesurupan mencari Sojin. Padahal Sojin tahu bahwa suaminya telah mati. Merasa nyawa Sojin terancam, akhirnya Sojin pun menelpon tim penyidik yang sedang menginterogasi Kim Sun-woo untuk memberitahu bahwa Ji-hoon ternyata masih hidup. Pada saat itu juga, penyidik mendapatkan laporan dari forensik bahwa mayat dari jasad itu bukanlah jasad Ji-hoon, tetapi jasad orang lain. Setelah mendengarkan percakapan mereka berdua bahwa Ji-hoon masih hidup, Kim Sun-woo pun terkejut. Orang yang pernah ia masukkan ke adukan semen itu ternyata masih hidup. Tanpa pikir panjang, tim penyidik dan Kim Sun-woo pun bergegas pergi untuk menolong Sojin. Sementara Ji-hoon pun berusaha membunuh Sojin dengan cara membakar rumahnya, lantas meninggalkan Sojin. Sojin pun terjebak dalam api yang semakin membesar. Akan tetapi, Kim Sun-woo pun telah sampai ke tempat bersama kedua tim penyidik. Akhirnya, Kim Sun-woo berhasil menemukan Sojin setelah mendapat tusukan senjata tajam dari Ji-hoon. Sementara Ji-hoon pun berhasil diringkus kedua intel tersebut. Setelah kejadian ini, Sojin pun sadar bahwa Kim Sun-woo itu adalah kakaknya yang selalu menjaganya dari kekerasan suaminya. Singkat cerita, saat Sojin siuman setelah mendapat perawatan dari rumah sakit, Sojin pun merasakan kesedihan yang sangat mendalam setelah mendapat laporan dari kepolisian bahwa Kim Sun-woo telah tiada ataupun tewas di saat menyelamatkan Sojin dari kobaran api. Dan film pun selesai.